Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Wah, sepertinya sudah agak lemes nih ya. Sudah kayaknya udah gak bersemangat. Supaya kalian tetap bersemangat, harus diingat bahwa setelah ini kalian naik ke kelas 4 loh. Jadi kalian juga harus bersemangat dalam belajar di rumah. Baik. Untuk pembelajaran tematik, Ibu akan menyampaikan tema 8 pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 4, pembelajaran 4 hingga 6. Apa saja sih pembelajaran 4 sampai 6 ini? Yuk kita simak bersama-sama. Oke. Di dalam pembahasan yang sekarang, kita akan melihat peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Apa saja sih peraturan dan sikap adil yang harus kita lakukan di dalam perpustakaan? Nah, peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam satu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Nah, kita sering sekali ya membuat peraturan yang apabila peraturan tersebut dilanggar, seseorang atau organisasi tertentu akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, ada beberapa peraturan yang harus diterapkan di dalam perpustakaan. Ada peraturan yang harus dilakukan untuk perpustakaan dan juga peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung. Pengunjung itu siapa sih? Nah, pengunjung itu adalah seseorang ya yang datang ke perpustakaan untuk membaca, untuk melihat beberapa referensi, informasi ya. Kalau di sekolah, kalian sering sekali ke perpustakaan untuk melihat atau meminjam beberapa buku, kemudian kalian baca. Nah, kalian adalah sebagai pengunjung perpustakaan. Ada nggak sih peraturan yang pernah kalian lakukan di dalam perpustakaan? Nah, kemudian ini adalah contoh peraturan yang dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Yang pertama, merapikan ruang secara rutin. Kemudian, yang kedua, petugas perpustakaan berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Dan yang ketiga, peraturan peminjaman buku. Nah, kalau di sekolah, petugas perpustakaan ini siapa ya? Iya, benar sekali. Perpustakaan kita dikelola atau dijaga atau memiliki petugas, yaitu Ibu Tri sebagai kepala perpustakaannya. Nah, kemudian ada peraturan yang dikerjakan oleh pengunjung. Yang pertama, dilarang berisik pada saat di dalam perpustakaan. Yang kedua, mengembalikan buku yang dipinjam. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, dilarang berisik ini kenapa sih harus diterapkan? Betul, karena di saat kalian membaca, kalian membutuhkan konsentrasi dan suasana yang hening atau nyaman. Jadi kalau kalian berisik di dalam perpustakaan, tidak lain dan tidak bukan suara kalian akan mengganggu teman-teman sekitar yang sedang membaca. Jadi kalau kalian sedang berada di dalam perpustakaan, silakan kalian untuk menjaga suasana agar tetap hening. Nah, kemudian yang kedua, mengembalikan buku yang dipinjam. Nah, ini yang seringkali kalian lupakan. Ibu sering lihat kalian itu meminjam buku banyak sekali. Ketika dicek di tempat buku di kelas, ternyata banyak sekali buku-buku perpustakaan yang masih ada di dalam kelas atau kalian pinjam. Dan masa pinjamnya boleh jadi sudah lewat. Nah, maka dari itu kalian juga harus disiplin ya saat meminjam buku dari perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan tidak hanya di dalam perpustakaan, di seluruh
tempat dan dimanapun kalian berada, kalian tetap harus menjaga kebersihan. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan lanjut kepada bersikap adil. Nah, bersikap adil ini termasuk pengamalan sila kelima pada Pancasila. Kelima, pada Pancasila diberi lambang padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil. Jadi maksudnya kekayaan alam ini, kekayaan yang kita miliki ini harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sampai yang tinggalnya di dalam-dalam sekalipun. Jadi nggak hanya yang ada di kota saja yang merasakan manfaat atau kekayaan alam, kekayaan Indonesia secara menyeluruh. Nah, kegiatan beramal. Nah, beberapa belakangan ini kita sering sekali lihat saudara, tetangga, ya, beberapa mungkin kalian lihat di televisi orang-orang yang berkecukupan melakukan kegiatan amal, ya, atau kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa kegiatan ini juga menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama. Apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus saling bekerja sama membantu masyarakat atau teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Contohnya adalah pekerja-pekerja yang selama COVID ini mengalami penurunan dalam performanya atau pekerjaannya. Nah, kalian bisa lihat ya di televisi, di YouTube, atau di iklan-iklan, kita wajib membantu teman-teman kita yang membutuhkan dalam masa pandemi ini. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalian lihat di dalam tabel diceritakan Siti dan teman-teman memiliki semangat tinggi dalam berkarya. Mereka berkarya menciptakan lingkungan yang asri dan hijau. Siti dan teman-teman berencana mengadakan kegiatan penghijauan. Nah, dari sini kita bisa lihat banyak kreativitas, banyak karya yang bisa kita ciptakan bagi kehidupan kita, bagi lingkungan kita, juga bagi negara kita. Nah, yang dilakukan Siti dan teman-teman ini salah satu cara dalam menciptakan lingkungan yang asri atau dalam membantu melestarikan keadaan yang nyaman dan aman, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan penghijauan. Nah, untuk kegiatan setelah ini, Ibu mau apa sih hal yang bisa kalian berikan, kreativitas apa yang bisa kalian berikan saat karantina di rumah atau saat masa home learning ini? Kalau Bu Guru sih sering banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa menjaga semangat Ibu untuk tetap aktif, seperti olahraga, kemudian juga menulis, membaca buku, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian sebagai pramuka yang aktif, pramuka yang cerdas, juga sebagai generasi penerus masa depan, apa sih kegiatan yang memiliki semangat tinggi dalam berkarya? Kalau kalian suka bercocok tanam, yuk, silakan kalian kerjakan hal-hal yang positif dan bermanfaat yang sekiranya dapat menciptakan karya, dapat menghasilkan karya yang baik. Kalau sudah, boleh loh didokumentasikan, difoto, atau divideokan seperti biasa, kemudian diupload di link yang sudah sering Ibu share di grup. Nah, kemudian kalian ceritakan juga apa sih manfaat dari aktivitas yang kalian lakukan. Baik, sampai di sini
Semoga kegiatan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa bersama-sama dalam wabah ini, semoga cepat Allah hilangkan, semoga cepat Allah berikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menyambut Ramadan, menyambut hari-hari yang fitri selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Sekian dari Ibu. Kita tutup mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.